beribadah, tapi jangan lupa siapkan Alkitab, amplop persembahan, dan uang persembahannya juga ya adik-adik. Selamat beribadah. Selamat pagi adik-adik. Adik-adik, sebelum kita akan memulai ibadah kita, hari ini yang akan menjadi liturgos adalah Kak Serin Dan Kamri. Adik-adik, Kak Serin undang untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu pembukaan dari Kidung Ceria 1, baiknya yang pertama, kedua, dan yang keempat. Adik-adik, kita sudah menyanyikan dari Kidung Ceria 1 dan sekarang kita mari berdoa untuk doa pembuka. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau sudah mengumpulkan kami untuk menonton di live streaming ini walaupun hanya di rumah ya Tuhan. Berkati ya Tuhan, ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik, dipersilakan dulu. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita menyanyi dari Kidung Ceria 5, lihatlah bait 1 dan 2. Adik-adik, kita akan mendengar firman Tuhan yang dibawakan oleh siapa Kak Sirin? Kak Daniel. Selamat pagi adik-adik, shalom. Nah adik-adik, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu kita siapkan dulu Alkitabnya. Jangan lupa buku alat tulisnya. Sudah disiapkan Alkitabnya. Bacaan pada pagi hari ini atau firman Tuhan dari perjanjian lama, yaitu Kejadian 9 ayat 1 sampai 3. Kejadian 9 ayat 1 sampai 3. Kalau sudah siap, Kakak undang untuk berdiri. Ayo, udah siap? Lalu kita lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Sertailah hamba-Mu ini untuk memberikan firman-Mu ini supaya firman kami dan hamba-Mu ini bisa berguna bagi adik-adik kami dan sertailah anak-anak kami bisa memahami dan mengerti arti dari firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya, amin. Ya. Kejadian 9 ayat 1 sampai 3. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya
serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan getar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu-lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup, yang akan menjadi makananmu, aku telah memberikan semua itu padamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Nah, adik-adik, di rumah ada yang mempunyai hewan atau tumbuh-tumbuhan peliharaan nggak? Pasti ada kan? Peliharaan anjing, kucing, atau ada yang menanam pohon, atau ada yang menanam bunga, atau ada yang menanam sayur-sayuran seperti cabai atau apapun itu sayur-sayurannya. Dan hari ini mau beri satu ayat dari Kejadian 1 ayat 29 yang berbunyi, berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan seluruh bumi dan segala pohon-pohon yang dibuah biji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, berikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan demikian dan jadilah demikian. Nah, adik-adik, dulu bumi ini penuh dengan tumbuh-tumbuhan dan binatang dan hewan. Tapi yang Tuhan kasih dirusak oleh manusia. Dirusak sehingga Tuhan menghukum manusia. Tapi yang Tuhan selamatkan itu Bapak Nuh, istrinya Sem, Ham, dan Yafet serta keluarganya. Tapi Tuhan menyelamatkan mereka dengan apa orang ini? Tuhan mempercayakan mereka sebuah tugas pada mereka untuk memelihara ciptaan Tuhan. Yang mana ciptaan Tuhan aja? Ya, tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia juga ciptaan Tuhan bukan? Ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan yang paling berharga, yang paling sempurna. Nuh ini diberi tugas oleh Tuhan. Tuhan memanggil Nuh serta anak-anaknya untuk menjadi teman yang mengerjakan tugas peliharaan Allah. Dari firman Tuhan ini, adik-adik, diingatkan bahwa Tuhan juga memberikan tugas. Tuhan mau menjadikan kita ini teman sekerja. Tuhan, itu artinya Tuhan memberikan tugas kepada siapa? Ya kepada kita semua dan kepada adik-adik juga. Untuk menjadikan adik-adik ini temannya Tuhan atau sahabatnya Tuhan. Tuhan menjaga alam ciptaannya. Alam ciptaannya Tuhan itu ya yang ada di rumah itu, yaitu opa oma, mama papa. Kalau kalian kasih mereka jangan ada benci atau jangan ada marah kepada mama papa atau oma. Jangan kalian marah-marah. Kalau sekalian kasihilah. Karena mereka itu ciptaan Tuhan. Jangan kalian membenci om opa atau marahin opa atau main papa mama disuruh tidak mau. Nah, di sekeliling adik-adik ini hijau-hijau yang adik lihat tanaman, rumput, serta tumbuh-tumbuhan, pohon, bunga pun adik-adik harus diingatkan untuk merawat dan juga untuk menjaga. Jangan
Jangan adik-adik rumputnya diinjek-injek sampai mati. Dan itu bunga-bunga dipetik, dicabutin, dan juga didiamkan, tidak disiram air sampai kering. Itu kan ciptaan Tuhan juga kan? Makanya kita harus menjaga dan melihara ciptaan Tuhan. Kita mau jadi teman Tuhan, mau jadi sahabat Tuhan. Makanya kita harus menjaga dan memelihara ciptaan Tuhan yang di bumi ini. Nah, adik-adik pernah melihat kan kucing di jalan atau kucing di rumah adik-adik? Kalau adik-adik masak ikan atau mamanya masak ikan, dimakan sama kucing, pasti adik-adik marah kan? Kadang-kadang adik-adik tendang langsung kucingnya. Kadang-kadang ada anjing yang menggonggong, adik-adik melempar batu. Itu kan ciptaan Tuhan. Tidak boleh adik-adik sakiti. Harus adik-adik menyayangi binatang-binatang ada di muka bumi ini. Jadi adik-adik tidak boleh sakiti binatang-binatang di sini. Tidak bisa merusak ciptaan Tuhan. Kita harus kan udah jadi sama Tuhan, kita harus jadi sahabat Tuhan, harus jadi teman Tuhan. Nah, bahkan kalau tidak ada yang melihara di muka bumi ini, pasti tumbuh-tumbuhan, pohon, hewan, terutama pohon atau gunung, pasti akan gundul, pasti akan menjadi musibah banjir, karena kan nggak ada tanaman, tidak menyerap air, pasti akan banjir kan? Kalau binatang tidak ada yang melihara, tidak ada yang kasihani, dia juga perlu makan seperti kita juga. Kita perlu makan, perlu minum, benar kan? Hanya kita harus menjaga dan melihara binatang-binatang yang ada di muka bumi ini. Orang tua juga, orang tua kita sudah memelihara kita dari kecil hingga sampai sekarang. Ya kan? Kita harus menyayangi orang tua kita. Karena orang tua kita itu harus bisa kita hargai, kita sayangi. Jangan orang tua dicueki atau orang tua dimarahi atau didiemin. Tidak boleh adik-adik, karena itu ciptaan Tuhan. Ya. Jadi kakak mau bilang untuk adik-adik, jadilah sahabat Tuhan, jadilah teman Tuhan, supaya adik-adik ini mencintai ciptaan Tuhan yang ada di muka bumi ini. Jadi untuk firman pada pagi hari ini kadang diselesaikan. Amin. Adik-adik, kita akan meresponi firman Tuhan dari Kidung Ceria 257, Penyanyi Senang, bait 1 dan 2. Yesus, terima kasih atas firman yang kami berikan kepada adik-adik ini, supaya firman yang kami dengar ini bisa berguna bagi kehidupan kami ya Tuhan, hari lepas hari ya Tuhan. Dan juga supaya kita menjadi pelaku atau firman Tuhan yang sudah menjadi peliharaan Tuhan, supaya kita bisa menjaga peliharaan Tuhan, yaitu tumbuh-tumbuhan dan ciptaan Tuhan yang akan di muka bumi ini Tuhan. Buatlah adik-adik kami supaya bisa mencintai alam semesta Tuhan ini. Dan juga kami mau mendoakan gereja kami ya Tuhan, yang gereja-gereja dimanapun, yaitu khususnya gereja GPIB Getsemani. Kau sertai Tuhan, kau lindungi gereja-gereja kami ini dari
PAM ataupun majelis KMJ serta kantor gereja. Kalau jaga ya Tuhan, kalau ini Tuhan berkati semua yang ada di GBB Gesmani ini ya Tuhan. Dan juga kami mau mendoakan bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Jauhkanlah ya Tuhan dari virus-virus yang ada di muka bumi ini, supaya virus corona ini bisa menghilang di muka bumi ini ya Tuhan. Supaya Tuhan menciptakan semua yang baik di muka bumi ini ya Tuhan. Dan juga kami mendoakan adik-adik kami ya Tuhan, yang mau ujian maupun yang mau memulai ujian, Kau sertai Tuhan, memberikan nilai-nilai yang lebih baik buat adik-adik kami ya Tuhan, supaya nilai-nilai yang adik-adik kami ini bisa memuaskan bagi kedua orang tua kami, kedua adik-adik ya Tuhan. Dan juga kami mendoakan juga adik-adik yang di rumah, supaya adik-adik bisa jaga kesehatan, supaya adik-adik bisa tahu, supaya adik-adik bisa menjaga kesehatan, juga memberikan terbaik buat mama-mama. Terima kasih Tuhan, inilah doa yang kami panjatkan, dan Tuhan sudah mengajar kami doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tiba saatnya kita aktivitas. Aktivitas untuk anak balita. Adik-adik bantu pilih gambar di bawah ini. Dan aktivitas untuk anak kecil, yaitu sebutkan nama-nama makhluk hidup yang ada di dalam gambar ini. Dan untuk anak tanggung, yaitu tuliskan apa yang kamu lihat di dalam gambar tersebut. Selamat mengerjakan adik-adik. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Jangan lupa upload persembahannya, diisi dengan uang persembahannya ya adik-adik. Dan kita akan menyanyikan lagu persembahan dari Kidung Ceria 9, baitnya yang pertama, kedua, dan ketiga. Besar karunia
Yesus, terima kasih Tuhan kalau tadi kami boleh memberikan persembahan. Biarlah Tuhan persembahan ini boleh berguna bagi pembangunan gereja-Mu ya Tuhan, dan berguna bagi pelayanan LTPA. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji kekal, amin. Adik-adik, kita sudah di penghujung ibadah. Kita akan mengakhiri ibadah kita dari nyanyian 359, sudah waktunya. Dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera.